saya Jenny Astawidia dengan NIM 2416010161 dari kelas XAE dosen pengampu Pak Saiful Aziz. Baiklah, saya akan membuat video UTS tentang ringkasan fiqh pertemuan 1-6. Yang pertama, haji. Pengertian haji dan umrah secara bahasa. Haji berarti niat atau tujuan. Secara istilah ini merujuk pada maksud umat Islam untuk pergi ke Baitullah guna melaksanakan ibadah haji sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ba'ikram, yaitu keadaan di mana seseorang telah siap untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengikuti. Yang kedua, wukuf dan arafah. Wukuf arafah, makna dari wukuf arafah adalah berhenti, sehingga wukuf di arafah. Yang ketiga, ifadah, yaitu aktivitas mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sya'i, merupakan aktivitas berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang kelima yaitu tahallul, yaitu proses memotong rambut kepala dengan jumlah minimal 3 helai rambut. Selanjutnya, tertib, yaitu melaksanakan rukun-rukun haji dalam urutan yang tepat dimulai dari tawaf hingga tahallul. Yang selanjutnya itu konsep taharah. Kelompok 1. Pengertian taharah dalam bahasa Arab secara literal berarti bersuci atau bebas dari kotoran. Dalam konteks Islam, istilah ini mengalami perluasan makna sehingga tidak hanya merujuk pada kebersihan fisik semata, tetapi juga kesucian spiritual. Yang kedua yaitu jenis taharah. Wudu merupakan cara bersuci dari hadas kecil hingga membasuh anggota tubuh tertentu, wajah, tangan hingga siku, kepala dengan mengusapkan, dan kaki sehingga mata kaki. Yang selanjutnya itu mandi wajib, dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti setelah berhubungan suami istri, haid, nifas, atau mimpi. Yang selanjutnya itu tayamum, adalah pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau ketika seseorang tidak dapat menggunakan air karena alasan kesehatan. Selanjutnya itu menghilangkan najis. Islam juga mengatur pembersihan dari najis, yakni segala bentuk kotoran yang secara syar'i dianggap menjijikkan dan membatalkan kesucian. Yang ketiga yaitu dasar hukum taharah dalam Al-Quran dan hadis, yaitu taharah Al-Maidah ayat 6, Al-Quran surat At-Taubah ayat 108, hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu sholat. Pengertian sholat adalah asal makna sholat menurut bahasa Arab ialah doa. Tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Dasar hukum Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut 26 ayat 45. Rukun sholat yaitu yang pertama itu niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca sholat Al-Fatihah, rukun tu'ma'aninah. Selanjutnya yaitu puasa, adalah ibadah dengan cara menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan utama untuk mencapai ketakwaan. Dasar-dasar sumber hukum puasa. Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam dibangun atas 5 perkara: menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Tujuan puasa dan hikmah berpuasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih pengendalian diri dan kesabaran. Yang ketiga, membersihkan jiwa serta menumbuhkan rasa syukur. Yang keempat itu menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Macam-macam sunnah: Bidih, Dawud, Senin, Kamis, Syawal, Ayamura, Arafah, puasa Asyura, makruh.
Jumat atau Sabtu saja, haram di Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, muntah dengan sengaja, keluarnya mani dengan sengaja, haid dan nifas, murtad atau keluar dari Islam, suntik atau infus yang mengenyangkan. Kelompok 4 yaitu pengertian zakat. Secara etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang berarti tumbuh, an-numun, bersuci, berkah. Makna ini menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, penuh berkah dan berkembang. Macam-macam zakat yaitu berdasarkan hukumnya. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, merdeka maupun hamba sahaya. Zakat ini ditunaikan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Yang kedua yaitu zakat mal, yaitu zakat mal adalah zakat atas harta benda dimiliki seorang muslim bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mencapai nisab, batas minimal haul dimiliki selama 1 tahun hijrah, dan harta itu halal serta berkembang. Yang terakhir yaitu pengertian wakaf. Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti menahan, berhenti atau diam. Dalam konteksnya syariat Islam. 2 yaitu dasar hukum wakaf. Hukum wakaf adalah Islam bersumber dari Al-Quran, hadis ulama, meskipun tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan kata wakaf, namun terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan konsep wakaf. Di antaranya 3 jenis-jenis wakaf, yaitu berikut adalah jenis wakaf yang dikenali dalam literatur fikih dan praktik komputer. Yang pertama itu berdasarkan peruntukan. Pertama, wakaf khairi atau wakaf umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat luas. Yang selanjutnya berdasarkan jenis harta. Pertama, wakaf benda tidak bergerak, yaitu wakaf berupa tanah, bangunan, kebun, sawah, dan properti lainnya yang tidak dapat dipindahkan. Selanjutnya itu berdasarkan jangka waktu. Pertama, wakaf abadi atau mu'abbad, yaitu wakaf yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan berlaku selamanya. Selanjutnya itu berdasarkan pengelolaan. Pertama, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola secara produktif, tujuannya dan fungsi sosial ekonomi wakaf. Wakaf sebagai instrumen filatovila Islam.